Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Natasha Nur Alifia Oktaviani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nena Novita Sari. Kami akan mempresentasikan dua materi mengenai yang pertama dari bab 3 yang berjudul Organisasi Sektor Publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik, dan yang kedua dari bab 4 yang berjudul Anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Materi bab 3, Organisasi Sektor Publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik secara proses cenderung lebih bernuansa politis daripada organisasi bisnis, sehingga politik dan profesionalitas merupakan hal yang dibutuhkan pelaku di dalamnya. Politik dalam hal ini ialah berbagai cara untuk menempatkan masalah di agenda publik. Wilayah ruang lingkup organisasi publik ialah lingkungan politik, ekonomi, kultur, dan demografi. Hal ini tentu membuat karakteristik organisasi publik menjadi multifungsional. Koordinasi atas pengelolaan untuk kontrol dalam pencapaian tujuan atas pemenuhan kebutuhan publik perlu adanya karena kompleksitas dari struktur organisasi sektor publik. Karena sifat organisasi publik ialah kaku, hierarkis, dan birokratis. Kajian organisasi sektor publik. Kajian organisasi sektor publik biasanya dilakukan dari sisi manajemen. Lalu, dalam perkembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter frase sektor publik. Dari sisi kebijakan publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, sektor publik diinterpretasikan sebagai metode manajemen negara. Lalu, dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Karakter organisasi sektor publik. Tujuan organisasi sektor publik yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang meliputi kebutuhan dasar dan non-dasar berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Yang kedua, aktivitas organisasi sektor publik yaitu aktivitas yang dilakukan berupa pelayanan publik, misalnya keamanan, penegakan hukum, pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan sejenisnya. Lalu, sumber daya pembiayaan berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi laba, dan pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Pertanggungjawaban diberikan kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, DPRD, dan sejenisnya. Lalu, budaya organisasinya birokratis, formal, serta berjenjang. Selanjutnya, penyusunan anggaran organisasi sektor publik dilakukan dengan masyarakat untuk merencanakan program untuk mendapatkan input selanjutnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, dan lembaga sejenisnya. Lalu, stakeholder yaitu masyarakat Indonesia, kreditur, investor, hingga lembaga internasional. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Cakupan dari akuntansi sektor publik yaitu melingkupi proses yang pertama pertanggungjawaban dan yang kedua manajerial. Ruang lingkup proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran dengan adanya pos-pos aktivitas beserta anggarannya. Ada ciri khas dalam mencari sumber hingga alokasi dana dari publik dan untuk publik, membuat akuntansi sektor publik disebut dengan akuntansi dana. Yang kedua, pertanggungjawaban, yaitu terdiri atas realisasi anggaran dan aktivitas. Akuntansi sektor publik melihat anggaran sebagai focal point dari landasan operasional organisasi. Hal ini menyebabkan organisasi publik patuh dengan anggaran yang disahkan dalam menjalankan operasionalnya.
karena sifat dari realisasi anggaran ini ialah mandatori. Pelaksanaan akuntansi sektor publik yaitu secara akuntabel dan transparan, merupakan jembatan atas penerapan konsep rational choice theory untuk mengatasi bounded rationality di organisasi publik. Hal ini memiliki keterkaitan dengan keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan publik. Tuntutan pembaharuan atau reformasi sistem keuangan pada organisasi publik memiliki tujuan agar pengelolaan uang publik dilakukan secara transparan berdasarkan konsep value for money, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas publik. Tujuan utama dari reformasi sektor publik itu sendiri ialah terwujudnya akuntabilitas publik. Dengan demikian, sarana yang dapat berperan dan mendukung organisasi sektor publik dalam menghasilkan akuntabilitas publik merupakan peran akuntansi pada organisasi sektor publik. Entitas dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, entitas pelaporan ialah berbagai unit di struktur pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari satu maupun lebih entitas akuntansi. Entitas pelaporan pada pemerintah pusat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah pemerintah pusat itu sendiri. Sedangkan setelah berlakunya Hal Nomor 24 Tahun 2005, masing-masing pemenang negara atau lingkungan pemerintah pusat berubah menjadi entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap atau organisasi pemenang negara dan lembaga lainnya wajib menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang kedua, entitas akuntansi, yaitu merupakan unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas keuangan. Entitas dalam akuntansi sektor publik merupakan proses mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasi, serta menganalisis dan membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi atau instansi publik. Saya akan menyampaikan materi dari bab 4, anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Hubungan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Menurut Sugijanto, tahun 1995, definisi keuangan negara adalah suatu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud. Hak untuk melakukan pencetakan uang, penarikan pajak dan retribusi serta penggadaan pinjaman merupakan salah satu kewenangan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 menjelaskan bahwa kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara. Sedangkan untuk mensejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum dan sebagai aparat pembangunan (agent of development) merupakan prinsip dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Undang-Undang APBN. Sistem akuntansi keuangan sebagai bagian penyelenggaraan sektor publik. Input akuntansi ialah berbagai transaksi keuangan yang dibuktikan dengan bukti transaksi dengan adanya proses identifikasi, pengukuran pencatatan, yang outputnya laporan keuangan. Entitas secara konteks ini ialah organisasi seperti pemerintah maupun perusahaan. Output akuntansi dalam hal ini berbentuk laporan keuangan mengenai informasi akuntansi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang bersifat ekonomi. Sudut pandang pemakai informasi sesuai pengertian di atas merupakan informasi akuntansi yang disediakan untuk pemakai laporan eksternal disebut akuntansi keuangan. Lain halnya dengan informasi yang disediakan untuk pemakai laporan internal diartikan sebagai akuntansi manajemen, sehingga konteks dari organisasi sektor publik ialah akuntansi pemerintah yang memiliki tujuan dalam memberikan informasi keuangan untuk pihak eksternal pemerintah merupakan akuntansi keuangan pemerintah. Anggaran sektor publik.
Pendapat yang disampaikan oleh Freeman tahun 2003 menyatakan bahwa anggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pendapat kedua disampaikan oleh Nordiawan tahun 2006, di mana anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai oleh periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran publik dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat informasi pendapatan, belanja, serta aktivitas lainnya. Jika disimpulkan, maka anggaran publik setidaknya memuat jumlah biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperoleh biaya tersebut. Adapun fungsi dari anggaran sektor publik itu sendiri, A. Sebagai alat perencana dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Anggaran dalam menjalankan fungsi perencanaan dipergunakan dalam hal 1. Perumusan tujuan serta kebijakan dalam disesuaikan oleh visi misi yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Perencanaan program-program serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi serta pencarian sumber dananya. 3. Pengalokasian biaya pada kegiatan yang telah direncanakan. 4. Penentuan indikator keberhasilan kerja. B. Sebagai alat pengendalian, dalam menjalankan fungsi pengendalian anggaran digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya overspending, underspending, ataupun salah sasaran dalam mengalokasikan anggaran pada bidang-bidang yang bukan menjadi prioritas utama. C. Anggaran digunakan sebagai alat dalam menyusun kebijakan fiskal, menstabilkan ekonomi serta mendorong tumbuhnya perekonomian negara sehingga dapat diprediksi dalam keekonomi yang akan terjadi. D. Anggaran digunakan dalam memutuskan prioritas utama serta kebutuhan dana untuk menjalankan prioritas tersebut. E. Anggaran sebagai alat yang digunakan untuk melakukan koordinasi pada setiap bagian di dalam pemerintahan. F. Anggaran dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja dari eksekusi pada legislatif selaku pemberian wewenang. Ciri-ciri anggaran sektor publik. 1. Dicatat dalam satuan keuangan ataupun non-keuangan. 2. Meliputi jangka waktu tertentu saja. 3. Tercantum adanya komitmen manajemen dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Anggaran dapat digunakan apabila telah disetujui oleh pihak yang jabatannya lebih tinggi daripada penyusun anggaran. 5. Anggaran tidak dapat diubah sesukanya, hanya dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kondisi-kondisi yang mendesak dan membutuhkan perubahan. Jenis-jenis anggaran dapat dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya, status hukumnya, dan berdasarkan penyusunannya, yaitu A. Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi ke dalam 2 kelompok. 1. Anggaran operasional, yaitu anggaran yang ditunjukkan guna menjalani operasi atau kebutuhan harian dalam menjalankan pemerintah selama 1 tahun. 2. Anggaran modal, yaitu anggaran yang mencatatkan rencana jangka panjang serta pembelanjaan aktivitas tetap. Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibedakan ke dalam 2 kelompok. 1. Anggaran tentatif, merupakan anggaran yang tidak perlu adanya pengesahan dari lembaga legislatif karena penggunaannya biasakan berdasarkan hal-hal di luar rencana. 2. Anggaran enhanced, berdasarkan anggaran yang melalui proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan legislatif. Proses-proses terbentuknya anggaran. 1. Tahapan persiapan. Pada tahap ini, penyusunan anggaran menentukan jumlah anggaran yang sekiranya dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran yang disandingkan dengan perhitungan pendapatan yang akan diperoleh. Kedua, tahap persetujuan. Pada tahap ini, anggaran disetujui oleh lembaga legislatif. Ketiga, tahapan administrasi. Proses administrasi anggaran dilakukan dengan mengumpulkan pencatatan atas pendapatan-pendapatan yang diterima dan belanja atau transaksi yang telah dilakukan. 4. Tahap pelaporan. Tahap ini merupakan tahap yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari proses akuntansi selama berjalannya periode anggaran. 5. Tahap pemeriksaan. Pada tahap ini, anggaran yang digunakan akan diaudit oleh lembaga pemeriksa yang independen untuk menjadi acuan dalam proses penyusunan anggaran pada periode yang akan datang.